Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Berikut ini adalah sedikit sinopsis untuk besok, tanggal 30 September 2024. Tapi sebelum kita lanjut, buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk info terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Dengan menebarkan senyum sinis, Nando tampak berjalan menggandeng istrinya. Dengan penuh rasa percaya diri, di depan trio wanita ular atau Dita, Rianti, dan juga Bu Siska, seolah senyuman tersebut telah mengisyaratkan jika semua rencana jahat yang telah mereka bertiga lakukan itu sama sekali tak membuahkan hasil, atau bahkan bisa dikatakan gagal total. Ya, sebelum acara pernikahan Ferdi dimulai, tentunya pihak Nando telah waspada serta memantau segala gerak-gerik Dita dan juga Rianti. Belajar dari pengalaman, Nando pastinya tak ingin kecolongan lagi. Apalagi Dita dan Rianti hampir saja mencelakai nyawa Pak Rahmat serta ibunya, yaitu dengan memberikan sebuah racun ke dalam makanan yang akan dimakan oleh mereka. Namun dari pihak Dita dan Rianti sendiri sepertinya mereka itu belum sepenuhnya menyadari kalau ternyata semua kejadian mereka itu tak berpengaruh apa-apa terhadap targetnya atau keluarga Nando. Rianti malah begitu sangat pede dan mengira ketika ia melihat security yang tengah sibuk. Dikiranya itu semua sedang terjadi huru-hara, padahal hanyalah sebuah masalah kecil yang tak berpengaruh kepada siapapun. Namun, sepertinya trio wanita ular itu benar-benar tak pernah kehabisan akal untuk terus melanjutkan kelakuan jahatnya. Karena di saat acara resepsi pernikahan Ferdi dan Gania akhirnya telah selesai digelar, Nando, Saleha, Bu Heni, dan juga Pak Rahmat langsung pergi menuju mobil untuk segera pulang ke rumah. Dan sebelum Saleha serta Bu Heni masuk ke dalam mobil, kejadian yang menyebalkan pun kembali terjadi. Di mana pada saat di depan mobil, Bu Heni kembali menunjukkan sikap judesnya atau rasa ketidaksukaannya kepada Saleha. Mertuanya itu juga sempat mengatakan sesuatu yang membuat Saleha merasa sedih. Namun lagi-lagi, sebagai seorang anak dan juga suami, Nando langsung berusaha menjadi penengah di antara Bu Heni dan juga Saleha. Dengan tersenyum, Nando lantas menuntun ibunya itu dan meminta agar ia segera masuk ke dalam mobil. Setelah Nando, Saleha, Bu Heni, dan Pak Rahmat sudah berada di dalam mobil, awalnya semua berjalan lancar. Akan tetapi ketika baru beberapa meter mobil Nando berjalan, tiba-tiba saja perasaan Nando begitu sangat gelisah. Setelah dirinya menyadari jika mobil yang ia kendarai remnya telah alami blong. Akibat dari kejadian itu, Nando benar-benar tak dapat mengendalikan mobilnya. Mengetahui itu, semua orang yang berada di dalam mobil tentunya begitu panik dan bingung. Bahkan mereka tak tahu harus berbuat apa. Terutama dengan Saleha, istrinya itu terlihat terus menjerit karena ia begitu sangat ketakutan. Namun di sisi lain, Nando terus berusaha untuk mengendalikan mobilnya, agar supaya tak membahayakan keluarganya juga pengendara yang lain. Beruntung Nando pun akhirnya bisa menghentikan laju kendaraannya, sehingga semua orang yang berada di dalam mobil pun bisa selamat dan tak ada yang mengalami luka-luka. Setelah kejadian tersebut berakhir, Nando pun langsung berpikir kenapa tiba-tiba saja mobilnya mengalami masalah. Padahal sebelumnya semua dalam keadaan baik-baik saja. Namun seketika itu Nando lantas berpikir dan begitu sangat yakin kalau orang yang telah membuat rem mobilnya itu menjadi tak berfungsi sudah jelas adalah Dita dan juga Rianti. Di sisi lain, Dita dan Rianti yang masih berada di gedung acara resepsi pun terlihat tersenyum jahat. Mereka berdua mengatakan kalau sebentar lagi mereka semua yang ada di mobil Nando itu akan segera menuju ke gerbang malapetaka. Namun sayangnya rencana Dita dan Rianti itu kembali gagal total. Karena pada kenyataannya, Nando beserta keluarganya bisa selamat dari kejadian maut tersebut. Selanjutnya di tempat berbeda, perasaan Bu Heni tampaknya masih begitu berat untuk bisa menerima Saleha kembali. Bu Heni mengaku kalau dirinya masih merasa sakit hati atas sikap Darmawan kepada Nando sebelumnya. Hingga kemudian akibat dari hubungan antara ibu mertua dan menantu yang masih belum akur, Saleha pun harus mengalami kejadian yang mengerikan serta di luar dugaan.
Semua itu berawal dari Saleha dan Bu Heni yang tengah bertemu di sebuah tangga. Karena ibunya Nando itu masih memasang wajah judes kepada Saleha, tentu saja perasaan Saleha begitu sangat tak tenang. Dirinya menyadari kalau hubungan antara ibu mertuanya itu menjadi rusak karena akibat dari kesalahan ayahnya atau Darmawan. Tak ingin terus berlarut-larut dalam hubungan yang renggang dan tak akur, maka Saleha pun mencoba meminta maaf. Sembari memohon-mohon agar ayahnya itu bisa segera dimaafkan. Namun lagi-lagi Bu Heni meresponnya dengan begitu kurang baik. Hingga kemudian pada saat itu, Saleha yang sedang membawa gelas berisikan air minum pun secara tak sengaja menyenggol Bu Heni. Hingga menyebabkan gelas tersebut jatuh dan pecah ke bawah tangga. Dan karena merasa kesal, melihat Saleha terus memohon kepada Bu Heni sembari memegang tangannya, secara tak sadar Bu Heni pun mendorong tangan menantunya itu dengan cukup keras. Dan akibat dari kejadian tersebut, Saleha pun akhirnya langsung terpeleset dan terjatuh berguling-guling di tangga hingga menuju ke bawah. Tak cukup sampai di situ, setelah jatuh tersungkur ke bawah, mata Saleha pun harus terkena serpihan pecahan beling dari gelas yang sebelumnya pecah. Akibatnya, Saleha langsung merasa kesakitan di bagian matanya. Sementara itu, Bu Heni yang melihat Saleha telah jatuh berguling-guling dari tangga langsung berteriak histeris. Bu Heni berteriak kencang dan memanggil nama Saleha. Perasaannya seketika panik dan ketakutan karena memikirkan bagaimana dengan kondisi menantunya itu. Bu Heni takut kalau sampai Saleha kenapa-napa. Apalagi ia tahu jika matanya telah mengenai serpihan kaca gelas. Dan akibat dari kejadian naas tersebut, Saleha akan mengalami kebutaan. Tentunya karena hal itu akan membuat kehidupan Saleha seketika langsung berubah menjadi 180 derajat. Padahal kehidupannya menjadi Nyonya Nando di rumah Pak Rahmat baru saja dimulai. Namun sekarang ia justru harus kehilangan penglihatannya akibat dari ulah mertuanya sendiri. Selain itu, Nando yang mengetahui jika istrinya itu telah terjatuh dari tangga karena ibunya, pastinya begitu sangat kaget. Nando begitu panik setelah melihat mata Saleha yang terkena serpihan gelas kaca. Nando juga tak kalah khawatirnya, serta memikirkan bagaimana nanti dengan kondisi istrinya tersebut. Di sisi lain, Nando juga sempat merasa kesal kepada ibunya. Mengapa ibunya itu begitu tega melakukan hal ini semua? Nando juga merasa jika sikap Ibu Heni menjadi kasar itu akibat setelah dihasut oleh Bu Siska. Untuk kelanjutan cerita lain ada di video selanjutnya ya.